Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Iftah lana futuhal arifin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar ya, kajian pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para Allahumma shalli wa keluarganya, sallim. kepada sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ya sebelumnya ada kendala tadi, kendala teknis. Alhamdulillah sekarang udah bisa join. Baik, pada kajian kita malam hari ini, cek, cek, cek. Oke, bismillah. Pada kajian kita malam hari ini, materi kita luar biasa. Sudah hadir Dr. Kiai Haji Agung Fadil MAG. Yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang keberkahan rezeki. Gimana sih untuk meraih keberkahan rezeki itu? Karena kan kita usaha tiap hari pasti ada tuh rezeki yang kita dapatkan. Entah itu ketika kita usaha terus diberikan pada waktu itu, atau mungkin diakumulasi nanti. Diakumulasi setelah sekian lama baru dikasih tuh sama Allah jebret gitu, sekian nominalnya gitu kan. Dan rezeki itu juga bukan hanya uang ya Pak Ustadz ya. Betul. Kita hidup juga rezeki, kita bisa napas juga rezeki, kita bisa melihat juga rezeki, dan semuanya yang kita alami, yang kita rasakan itu juga termasuk rezeki yang Allah berikan. Nah, gimana sih untuk meraih keberkahan dari rezeki itu dari usaha yang kita lakukan? Baik, pemateri kita yang luar biasa udah hadir dan udah siap nih tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung simak bersama-sama pemateri kita yaitu Dr. Kiai Haji Agung Fadil. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kang Muhammad Adib, Bapak Guru, Pak Mas Sururi dari Brebes, Jateng. Ini teman saya sekelas dulu waktu aliyah di Butet Pesantren. Ada Teh Arum, teman-teman yang lain yang sama-sama semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kali ini kita mengkaji dan diskusi ya, sama-sama diskusi sharing. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga barokah dari bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan amanat titipan rezeki yang berlimpah, yang halalan, toyiban, wasi'an, bighairi hisabin, dan semoga kita pada akhir hayatnya memperoleh predikat husnul khotimah. Ala hadiniyah wa kulli amalin solih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syu'ulilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Baik, para pemirsa, para peserta kajian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita ya sama-sama sudah mengawali kehidupan ini ya, dari mulai alamnya alam alam arwah ya, dari alam arwah kemudian kita transit ya sekitar antara 7 sampai 9 bulan di alam kandungan. Kemudian kita transit di alam dunia yang saat ini kita semua merasakan. Nah, ini sesungguhnya kita masih ada perjalanan terus setelah kita di dunia, ada yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh ini sama bahasa lainnya adalah alam kubur yang kemudian kita dikumpulkan oleh Allah. Sebelumnya kita ada dibangkitkan oleh Allah Ta'ala setelah adanya suatu kematian, semua manusia, semua makhluk, semuanya mengalami kematian. Di situ namanya Yaumul Qiyamah, kemudian dibangkitkan lagi, ya namanya Yaumul Ba'ats, dikumpulkan menjadi satu manusia-manusia dari zamannya Nabi Allah Adam hingga manusia akhir zaman, itu namanya alam alam mahsyar. Nanti masih panjang lagi kita ada namanya alam mizan, alam hisab, kemudian juga namanya anugerah ya, mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah, minum talaga, kemudian perjalanan lagi ya masuk surga atau neraka. Jadi panjang sekali gitu. Kehidupan kita masih panjang sekali di dunia saja. Kalau orang nunggu lama, kalau nunggak lama, kalau tidak nunggu, kalau kita sudah sibuk semua, kita seolah pagi lagi, siang lagi, sore lagi, malam lagi, terus berputar. Tiba-tiba usia kita sudah sekian. Nah, sesungguhnya kita diciptakan oleh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam arti sempit ya kita sholat, puasa, berangkat haji, atau baca Al-Quran, silaturahmi. Itu secara arti sempit. Tapi kalau arti secara luas, ibadah itu suatu pekerjaan yang baik menurut Sarah yang dilakukan oleh manusia yang mengharapkan ridha Allah, itulah sesungguhnya ibadah. Sehingga senyum pun ya senyum ya eh, kita senyum kepada orang lain itu juga disebut dengan ibadah karena membahagiakan orang lain. Kita memikirkan sesuatu yang ada di tengah jalan seperti paku atau beling, pecahan kaca, ya kita pinggirkan dan kita lakukan itu karena mengharapkan ridho Allah, itulah namanya ibadah. Tapi kalau saja kita ibadahnya dimaknai secara sempit, ya apa itu sholat, puasa, berangkat haji, baca Al-Quran, sholawat dan lain seterusnya, sungguhnya semuanya itu memerlukan hidup, iya, memerlukan sehat. Hidup perlu sehat, sehat perlu perlu konsumsi, ya. Konsumsi perlu ditukar dengan materi, dengan keuangan, keuangan perlu dicari. Nah, kalau menurut konsep usul fikih sih, ya, amrun bisye, amrun diwasa ilihi, memerintahkan sesuatu, ya, memerintahkan sesuatu, nah, itu artinya memerintahkan sesuatu yang mengarah sesuatu yang tadi, seperti malayatimul wajib illa bihi fawajib. Tidak akan sempurna melakukan sesuatu seperti sholat, ya,
terkecuali harus wudhu dulu, maka wudhunya wajib. Kita tidak bisa ibadah kecuali kita harus kita harus makan, maka makannya wajib. Kita tidak bisa makan kecuali harus mencari duit dulu, maka mencari duitnya wajib. Ketika ada perintah aqimus shalah wa atu zakat, wa atu zakat, keluarkanlah olehmu zakat, maka tidak bisa kita mengeluarkan zakat kecuali kita harus jadi orang kaya terlebih dahulu. Maka berarti kita harus jadi orang kaya menurut konsep ini, menurut konsep usul fikih. Jadi kita semua sesungguhnya sudah ada aturan-aturannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Makanya Rasulullah ketika masih sehat itu pesan kepada kita, kata Rasulullah, taraktu fikum amroni lang tadillu abada. In mata masaktum bima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan dua hal untuk Anda semuanya tanpa terkecuali, umat muslim semuanya. Dua hal ini, jikalau kita semua berpegang teguh keduanya, maka kita tidak akan sesat selamanya. Taraktu fikum amrani lang tadillu abada. Inma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Jadi yang tahu kelebihan dan kekurangan manusia semuanya ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberilah suatu buku panduan, buku pintar. Ya, buku pintar apa? Pintar untuk manusia, buku panduan bagaimana manusia ini supaya menjadi manusia yang sempurna, manusia yang selamat dunia akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak. Itu panduannya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, karena Al-Quran ini sifatnya global, sifatnya masih sifat yang universal, maka perlu ada penjelasan-penjelasan. Nah, siapa yang menjelaskan? Baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi ini sebagai mufasir? Apakah Nabi ini sebagai penjelas daripada Al-Quran? Ataupun menjadi menjadi pelengkap? Maka dalam tataran orang ahli sunnah wal jamaah sih, sumber hukum itu kalau kita ini ada empat. Yang pertama Al-Quranul Karim, kedua hadis Rasulullah, ketiga ijma, dan keempatnya kias. Yang ijma dan kias ini semuanya untuk melengkapi, mengakomodir ya apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis itu banyak bahasa-bahasa yang harus dipelajari, dan di saat kita mempelajari Al-Quran dan hadis itu memerlukan alat, ya alatnya itu alat bantu. Apa itu namanya? Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ma'ani, bayan, usul fikih, atau dengan ilmu mantik. Ada kita pelajari asbabul wurud kalau hadis Nabi, asbabun nuzul kalau Al-Quran. Kita juga harus mempelajari nasikh dan mansukh dan lain seterusnya. Jadi kalau orang mempelajari Al-Quran dan hadis tidak menggunakan alat bantu, ya, alat bantu yang tadi disebutkan, itu akan gonjleng, akan susah. Ya. Nanti menerjemahkan yaitullah, tangannya Gusti Allah. Tangannya Gusti Allah kayak apa? Nah, namanya itu mujasim. Kita perlu ada pengalian makna. Yang yadullah itu bermakna kekuasaan Allah Ta'ala. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perlu kita mempelajari alat-alat bantu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Jadi dari kalimat aqimus sholah wa atuz zakat, ya, itu kalau kita kembangkan, ya dirikanlah oleh kalian sholat dan keluarkanlah oleh Anda zakat. Berarti kita harus menjadi orang yang mengeluarkan zakat.
Ya, kita tidak bisa mengeluarkan zakat terkecuali kita harus jadi orang kaya dulu. Ya, orang kaya ya tidak bisa langsung berakadabrak jadi orang kaya, semuanya melalui proses. Dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas itu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita menjadi orang kaya. Jadi orang muslim harus kaya sekarang sih. Ya kenapa? Ya bukan sekarang, dari dulu juga harus kaya. Orang muslim yang akan datang juga harus kaya. Kaya apa? Ya kaya ilmu. Ya nggak mesti orang kaya duit baik. Ya duit juga harus kaya lah. Ya karena semuanya tidak ada yang gratis. Dari Gusti Allah gratis ya. Oleh manusia tanah dijual belikan mahal harganya. Kalau di Cirebon kota itu harganya di Cirebon kota itu sampai 20 juta per meter. Ya di Karya Mulia 3 jutaan. Itu gratis dari Allahnya sih, tapi oleh manusia dijual belikan. Air gratis dari Allah Ta'alanya, tapi dikomersilkan oleh manusia. Ya, oksigen, angin oleh Allah itu digratiskan, tapi oleh manusia dikomersilkan. Untung saja kita itu tidak disuruh bayar oleh Allah. Napas kita masuknya 1.000, ya menghirup napas 1.000, keluarnya harus pajak, ya 1.000. Berapa yang harus kita bayarkan? Tapi semua itu digratiskan oleh Allah Ta'ala. Kemurahan Allah Ta'ala, kita tidak minta, tidak pesen tangan untuk anak kita, Allah beri. Kita tidak pernah pesen nanti anaknya, ya Allah pengen yang utuh, tangannya dua, kakinya dua, yang sempurna. Nggak pernah begitu. Tapi oleh Allah Ta'ala, anak-anak kita itu sempurna, Alhamdulillah. Ya, itu kemurahan Allah, sifat Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Jadi kembali kepada kita semua bahwa umat Islam itu sesungguhnya harus kaya. Kaya apa? Kaya amal soleh. Ya, kaya amal soleh. Ya kita kan hidup di sini nih ya. Di dunia ini sebentar sekali. Rata-rata untuk umat Rasulullah sih paling banter tuh 93 tahun ya. Atau mungkin 120 tahun. Itu sangat sebentar dan sangat jarang. Rata-rata sih ya tidak jauh beda dengan usia baginda Nabi saat wafatnya sekitar 63, 65. Ya. Bagi orang-orang tertentu ada yang 93, ada yang 100, itu sangat jarang. Itu di dunia, tapi kehidupan di akhirat kelak la nihayatalah, tidak ada akhirnya, abadan abada. Maka bagi orang-orang yang cerdas sih, ya, orang yang memperhatikan kehidupan di akhirat kelak nanti. Nah, kapan dipersiapkannya? Ya, sejak sekarang. Banyak konsep-konsep yang ditawarkan oleh Allah maupun hadis Rasulullah. Tawaran dari Allah seperti ayat wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habatin wallahu yudhaifu liman yasha. Kalau arti kurang lebihnya wallahu alam bimuradi, perumpamaan orang-orang yang berinfak, yang membelanjakan, yang memanage, berbagi, berbagi harta fisabilillah pada jalan agama Allah, itu lir ibarat seperti halnya kama salih habatin, satu biji yang kemudian ditanam tumbuh menjadi mi'atu habatin, menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai dahan itu kemudian berbuah sab'a sanabila. Jadi berarti kalau gitu 700 kali lipat. Ya 700 kali lipat. Dan ada lagi wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu yudhaifu liman yasha, ini barang lebihnya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Bisa 700 kali lipat, bisa 1.000 kali lipat, bisa 5.000 kali lipat. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orangnya yang berbuat
kebaikan satu saja maka akan dibalas oleh Allah ya 10 kebajikan. Tidak sekali-kali seseorang muslim baca alif lam mim terkecuali di situ alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing satu huruf akan dibalas oleh Allah 10 kebajikan. Itu akselerasi percepatan-percepatan yang Rasul tawarkan untuk umatnya. Sholat jamaah tafdulu min sholatil fad bisab'in wa ishrina darajat. Sholat yang dilakukan secara jamaah, sholat fardu, maka itu selisihnya 27 derajat. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka itu pahalanya lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ada lagi baginda Nabi dari hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Ketika anak Adam, ketika manusia meninggal dunia, yang biasa sholat terputus karena nggak bisa sholat lagi karena sudah meninggal. Yang biasa silaturahmi, yang biasa baca Al-Quran, yang biasa baca sholawat, kalau udah meninggal sudah tidak bisa dilakukan lagi, terputus amalnya. Tapi kata Rasul ditawarkan ada 3 hal. 3 hal itu yang pertama waladin solehin. Yang pertama adalah sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang mana manfaatnya terus dimanfaatkan oleh orang banyak. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, karena sedekahnya itu dimanfaatkan terus dan terus oleh ya kaum muslimin, oleh orang banyak. Sekali dipakai dapat pahala, sekali dipakai dapat pahala, terus terus. Itu sampai ajrun ghairu mamnun. Pahalanya itu tidak terputus. Ajrun pahala ghairu mamnun itu yang tidak terputus. Nah, itu sebagai akselerasi. Kemudian ilmin yunta'afobih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kita dapatkan hasil membaca. Kita dapatkan dari sharing, kita dapatkan dari kajian, kita dapatkan dari tanya jawab, kita dapatkan dari musyawarah atau mendengar dan lain seterusnya. Kemudian ditulis di YouTube, ditulis di Instagram, ditulis misalkan di Facebook. Ya, kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu sih ditulisnya itu kitab. Kitabnya ditulis ya kemudian ditimbang ya nanti di disetorkan dilaporkan pemerintahannya nanti ditimbang dengan emas LM logam mulia. Makanya orang-orang kiai ulama dulu mah kaya-kaya. Kalau di Indonesia sih enggak begitu ya. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ditulis, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Orang lainnya punya murid, diajarkan kepada muridnya, muridnya punya murid lagi, dan terus, terus, terus. Atau mungkin ditulis di bukunya itu dibaca oleh orang lain, orang banyak. Sepanjang buku itu dibaca dan diamalkan, sepanjang ilmu itu diajarkan dan diamalkan, orang yang menyampaikannya itu mendapatkan pahala terus-menerus tanpa henti. Yang ketiganya, waladin solehin yadulahu, anak yang soleh yang bisa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Apakah anak dari secara nasabiah, keturunan, atau anaknya anak didik, ya sama waladun juga. Ya. Atau anak yang diadopsi sebagai anak angkat yang dibiayai dalam mondok pesantrennya, yang belajarnya, dan lain seterusnya. Nah, itu akan mendapatkan pahala terus dari Allah Ta'ala. Dan itu semuanya bentuknya materi. Ya, sedekah jariah, ya perlu ya materi untuk membelikan sarana dan prasarananya, untuk beli tanahnya, untuk diwakafkan untuk majelis taklim, untuk masjid dan lain seterusnya. Atau materinya dibelikan karpet yang mana karpetnya dipakai di masjid dan lain seterusnya. Itu semuanya butuh duit semua. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga pakai dana. Waladun solehun, anak yang soleh juga perlu dana. Jadi semuanya perlu dana semua. Jadi orang Islam tuh harus kaya.
Walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang berangkat haji juga perlu biaya. Masa hajinya di masjid saja sholat Jumat baik seumur hidup ya, nggak kenal kayak apa Ka'bah aslinya itu ya. Sekali-kali sana ya kita kumpulin duit ya untuk umroh, untuk berangkat haji. Ya. Kemudian untuk untuk beli nama sama kena tahunan ya sampai 10 tahun nggak ganti-ganti. Jadi ganti pakai duit ya, biaya hidup perlu duit, biaya pendidikan perlu duit, sedekah perlu duit, semuanya butuh duit semua. Nah, berarti umat Islam harus kaya kalau begitu. Apa dosa kalau miskin? Enggak sih, cuma sabar enggak gitu kira-kira ya. Jadi semuanya harus kaya. Yaitu pilihan. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya jadi orang kaya kan begitu ya. Hmm. Jadi Allah sih tergantung kita semuanya. Allah itu Maha Rahman, ya kasih sayang ya di dunia dan di akhirat. Jadi bukan saja orang Muslim yang dikasih sayangi oleh Allah tuh, orang non Muslim, orang Chinese, ya orang India, semuanya tuh baginya sungguh-sungguh mah itu akan diberi rezeki oleh Allah berupa finansial. Ya walaupun yang namanya rezeki itu ya bukan saja finansial ya, ada dalam hadis, ada doa ya, doa di akhir khatmil Quran, warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrofan nahar. Itu kan warzuqna tilawatahu, warzuqna berilah kami rezeki tilawatahu untuk membaca Al-Qur'an. Maka sholat itu dianggap rezeki, Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu rezeki, belajar itu rezeki, ya. Sehat itu rezeki, bisa sholat jamaah itu rezeki, itu semua rezeki ya, itu untuk persediaan kita ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi di akhirat kelak itu abad dan abada, makanya harus dipersiapkan kita sedini mungkin ya, harus banyak-banyak sholawat, diharapkan memperoleh syafaat dari Rasulullah ya, banyak-banyak istighfar, dengan istighfar itu banyak rezekinya, bersilaturahmi, sholat subuh, sholat sunnah subuh dan lain seterusnya, itu memberikan peluang pulang supaya seorang itu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Sholat sunnah subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sangat luar biasa ya. Kalau saja di dunia diberikan, wah nggak muat ya. Makanya di akhirat kelak diberikannya. Jadi kita hidup di dunia ini 24 jam, ya. Itu yang 24 jam sehari semalam itu 1000 tahun. Jadi berapa hidup kita? Kalau kita 1 bulan dikalikan saja pakai kalkulator, sehari semalam 24 jam sebanding dengan 1000 tahun, subhanallah. Jadi sangat luar biasa lamanya. Oleh karena itu di akhirat nanti banyak orang yang menyesal, orang yang sedekah juga menyesal. Kenapa kita nggak banyak-banyak dulu waktu di dunia berinfak, bersedekah, berbagi. Menyesal orang kaya di dunianya sering berbagi, ya. Padahal orang kaya menyesal, apalagi orang yang jarang berbagi. Berbagi apa? Berbagi berbagi rezeki, berbagi nasi. Ya, kalau setelah sholat Jumat tuh, itu ada orang-orang yang berani, pemberani. Berani apa? Berani berbagi, berbagi ya dengan nasi berkah, nasi Jumat berkah. Nah, itu untuk siapa? Untuk diri sendiri itu. Orang yang sedekah itu tuh untuk diri sendiri. Kalau saja kita mengadopsi surat Al-Jathiyah itu, eh, man amila solihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Man, siapa saja orangnya yang amila, yang beramal, yang action ya, solihan yang soleh ya, sedekah, berbagi
atau sholat jamaah itu fali nafsi untuk diri sendiri. Waman asa'a, dan siapa orang yang berbuat kejahatan itu fali nafsi untuk diri sendiri. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kita mau dibawa kemana? Ya, ya diri kita sendiri. Nah, di situ ada musuh. Musuh kalau dulu si musuh tuh kelihatan. Sekarang si musuhnya tuh berupa hawa nafsu sendiri. Ya, setan. Ya, itu setan. Setan beda, setan ya setan. Hawa nafsu ya hawa nafsu. Kalau baginda Rasul dulu dulu ketika pulang dari perang yang maha dahsyat saat itu, perang Badar, Rasul itu ya, karena Rasul itu selalu di diikuti oleh para sahabat. Saat itu Rasulullah bersabda, "Raja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar." Kami semua baru saja pulang dari jihad yang kecil, katanya. Kita sekarang ini menuju jihad yang lebih besar. Sehingga pada saat itu sahabat heran mendengar sabda Nabi demikian. Maka ada salah satu sahabat yang mewakili, ma huwa jihadul akbar ya Rasul. Apa yang dimaksud dengan jihad yang lebih besar? Baginda Rasul menjawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jadi kadang hawa nafsu mah untuk ada rezeki, duit, untuk sesuatu yang lain, tidak bersifat investasi di akhirat. Padahal manusia itu semua disetting oleh Allah itu anak simil amwal, kurang duit. Jadi kurang duit. Semua semua orang sesungguhnya kurang duit. Cuma ada yang mendesain seolah tidak kurang duit, ada yang ya dengan cara bersyukur, ada juga yang belak-belakan mengatakan saya sendiri juga kurang. Nah, kalau orang ciri orang bertakwa sih, baik orangnya itu sedang punya duit maupun tidak punya duit, ya, itu orang bertakwa sih mau untuk berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri-ciri orang-orang yang takwa tuh seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita nih, kita hidup di dunia ini menjadi orang yang ya banyak rezeki. Nah, di situ rezekinya rezeki apa dulu? Rezekinya baca Al-Quran itu rezeki. Rezeki kita bisa diberi kesempatan kekuatan oleh Allah sholat fardunya jamaah itu rezeki. Kita bersilaturahmi itu juga rezeki. Kita puasa itu juga rezeki. Baca Al-Quran rezeki. Baca sholawat rezeki. Itu semuanya untuk bekal kita semua tuh. Masing-masing untuk kehidupan yang abad dan abada di akhirat kelak. Nah, bagaimana kita ya ibadahnya tidak memikirkan hal-hal yang lain. Fokus ibadah, fokus sholat. Ya, supaya bagaimana kita di saat sholat itu meyakini bahwa Allah itu ada di depan kita. Allah itu melihat kita, mendengar kita, dan mengabul bacaan-bacaan kita, doa-doa kita. Nah, kita tidak perlu ada eh, ya banyak-banyak pikiran. Lagi sholat banyak pikiran atau banyak mikir. Kita kan sering banyak mikir atau pikiran yang banyak ya. Nah, itu biarkan kita strateginya itu orang lain saja yang berusaha untuk kita. Bagaimana caranya kayak begitu tuh ya ada caranya. Makanya kita melihat sesuatu ya kita harus terus berpikir bagaimana berpikir. Padahal berangkatnya sih dari wa'atu zakat, keluarkan olehmu zakat. Kita harus mengeluarkan zakat, nggak bisa mengeluarkan zakat terkecuali kita harus jadi orang kaya terlebih dahulu. Maka menjadi orang kaya ada strateginya bagaimana caranya. Lihat saja di sekitar kita orang-orang kaya. Ya orang kaya bisnisnya apa gitu. Kalau dia manusia, saya juga manusia. Dia dikasih oleh Allah 24 jam, kita juga sama 24 jam. Mereka juga makanya mengkonsumsi nasi, kita juga sama nasi. Lalu apa bedanya mereka dan kita? Kalau dia bisa kaya, kenapa kita belum? Nah, nah disitulah kita menggunakan jurus. Jurusnya apa? Jurusnya ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi.
Lah saya kan udah tua. Ya kalau udah tua sih ya ya silakan, masih ada peluang-peluang. Kalau Allah berfirman itu merupakan suatu janji. Kalau janjinya Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak akan ingkar terhadap janjinya. Nah, tinggal bagaimana strateginya kita menjadi orang yang banyak amal solehnya, yang banyak biayanya. Biayanya dari mana? Yaitu dari Allah melalui sababiyah. Kalau kita ngadopsi dari salah satu ayat Al-Quran sih, kata Allah, wa kulik malu fasirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kul katakanlah olehmu, wahai Muhammad, ikmalu, actionlah Anda. Ya. Beramallah Anda. Kalau kerja, ya kerjalah Anda. Kalau dagang, daganganlah Anda. Kalau bisnis, bisnislah Anda. Ya, kita dekatkan saja maknanya. Seperti itu dikembangkan. Banyak orang-orang luar negeri, orientalis yang maju ketika masuk Islam. Karena mereka dari non-Muslim, ya mempelajari Islam dari dekat, melakukan penelitian-penelitian, kemudian mereka menemukan satu konsep, kemudian dia ternyata ya dapat hidayah dari Allah, masuklah dia Islam, jadi Islamnya kuat. Pertanyaan-pertanyaannya tuh mereka tuh lebih banyak menggunakan limada. Kenapa? Why? Kalau kita kan kalau dari Al-Quran, dari hadis yang disampaikan oleh kiai, ustadz, ya sami'na wa ata'na. Ya kami mendengar dan kami taat. Apa itu salah? Benar. Ya, benar, hal itu benar. Cuma bagaimana kalau ayat Al-Quran, hadis Rasulullah itu dikembangkan gitu. Sehingga terus berkembang, berkembang, berkembang. Sekarang zamannya sudah berkembang. Sekolah saja, ngaji saja seperti ini menggunakan ya, menggunakan Zoom. Ya enggak, menggunakan Google Meet. Iya. Coba kalau kita belajarnya dahulu nggak ketemu seperti ini. Ini kan pengembangan-pengembangan. Kalau dulu bacaannya adalah Iqra, bacalah. Iqra, bacalah, Iqra, bacalah. Bacalah dikembangkan maknanya, bacalah. Telitilah, fahamilah, dan lain seterusnya. Sehingga berkembang, berkembang, berkembang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Dulu sih 'allama bil qalam. 'Allama bil qalam itu dengan apa? Dengan kolam. Maka kemudian jadi simbol. Simbol belajar ya dengan pen atau pena atau pulpen. Iya. Nah, kemudian kita kembangkan, kembangkan. Banyak yang mengembangkannya itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang cerdas. Itu. Orang yang ngulik terus. Itu orang-orang Yahudi itu seperti itu. Ya, apakah kita tidak boleh untuk berpikir? Ya bolehlah berpikir. Ya, untuk bagaimana kita melakukan suatu strategi-strategi untuk memudahkan umat. Ketika memudahkan umat, itu namanya menolong orang. Kata kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan ya menolong hambanya sepanjang hambanya menolong orang lain. Dulu, dulu waktu Bapak masih kecil, kalau Bapak sih dulu nggak sekolah TK, tapi ketika ke Jakarta, ke daerah lain, ya itu anak-anak pada bawa kimpul, untuk apa? Untuk minum di TK atau apa sekolah-sekolah yang sebelum SD, sebelum MI itu. Kemudian ada orang berpikir, ini orang-orang pada bawa kimpul. Coba berpikir bagaimana kalau ya orang-orang tuh disediakan ya botol gitu. Ya, kemudian muncullah namanya teh apa namanya? Teh botol. Ya, teh botol. Kemudian teh botol, oh rame, banyak orang ikut kerja di situ. Iya, karena apa? Orang yang mikir membuat teh botolnya tuh itu tuh menolong orang sehingga
Karena menolong orang maka Allah nolong rezekinya banyak, membuat pabrik. Ya. Terus wah itu kan manis teh botol. Bagaimana kita berpikir nolong orang yang kehausan kurang air, ya kemudian namanya aqua, ya aqua. Sampai-sampai walaupun Montoya juga disebut aqua, merek-merek lain juga aqua, ya, LE juga aqua. Siapa pencetus pertamanya? Oh, kalau saja Muslim, wah dia dapat pahala terus mengalir di situ. Jadi nolong orang lain, kalau kita nolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita. Jadi berpikir dan berpikir. Orang Islam itu harus berpikir. Banyak ayat yang menyuruh kita supaya berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang senantiasa berpikir di saat duduk, berpikir, kayaknya saya kalau jualan ini kan laris deh, gitu, ya berpikir, ya. Dan wa ala junubihim, ya kiaman saat berdiri juga berpikir, ya berpikir, zikir pada Allah, berzikir, ya wirid, ya ngingat pada Allah dimanapun dan kapanpun juga, di saat duduk, di saat berdiri, di saat rebahan, tiduran, senantiasa berzikir pada Allah, ingat pada Allah, dan juga berpikir. Kita ada perjalanan dinas kemana gitu. Kemudian lain kayaknya kalau kita dagang ini sih, kalau kita nolong ini sih, itu akan menjadi satu peluang. Jadi otak tuh tidak tidak berhenti di situ. Nah, ketika kita melakukan satu kunjungan, apa itu rekreasi? Ya, rekreasi itu di situ tidak ada kompor, tidak ada fasilitas kompor. Bagaimana orang tuh lapar, pengen pengen ya pengen diisi perutnya untuk ada asupan-asupan. Nah, orang tuh berpikir bagaimana kita bisa nolong orang untuk makan mie yang tidak menemukan kompor. Orang berpikir kemudian ada orang menemukan namanya mie. Mie-nya mie apa? Mie gelas. Tinggal dikasih air panas, jadi namanya mie. Nah, itu orang-orang muslim tuh harus begitu. Ya orang-orang yang sekarang orang pedagang mie, mie gelas yang punyanya ownernya kaya luar biasa. Orang yang mencetuskan, yang berpikir untuk apa? Aqua, ya kaya orang-orang siapa ya? Yang afiliasi dengan Israel ya. Orang yang nolong orang lain untuk mencetuskan, memudahkan untuk orang lain adanya Grab, adanya yang lainnya. Itu sesungguhnya harus orang Muslim yang begitu tuh, yang nolong-nolong orang lain tuh. Jadi orang lain tuh, ya kita tolong, maka kita akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kita menolong agamanya Allah, in tansurullah yang surkum. Jikalau Anda menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong Anda. Kalau di sini sih ada di Cirebon. Di Cirebon itu ada satu ketinggalan wasiat dari Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk dan musola. Wah, ini ada terjemahan penafsiran yang panjang dan lebar ini. Kalau redaksi bebasnya, yang sederhananya, ingsun titip musola. Musola tuh agama Islam tuh harus ditolong, harus dijaga, harus dipelihara dan dikembangkan. Untuk jagalah atau ingsun titip fakir miskin, artinya bagaimana orang-orang fakir miskin ini kita bantu. Orang yang fakir ini artinya orang yang butuh, kita bantu. Dengan membantu mereka, kita akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Konsepnya begitu. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, kita harus kaya dulu.
Nah, kita bisa jadi pengusaha, bisa jadi menjual jasa, bisa menjual materi, bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan finansial. Kalau PNS ya secara umum ya menjual jasa tenaga. Kalau orang yang jualan dagang ya itu menjual dagangan. Dan orang pengusaha ini tidak mesti harus mempunyai produk hasil karya sendiri. Bisa memindahkan dari toko grosir, agen, kita belanja, kemudian dijual di tempat yang mana banyaknya orang kumpul di situ, berupa pasar atau yang di pinggir jalan. Banyak orang jadi pengusaha nggak punya produk sesungguhnya. Maksudnya produk apa? Produk hasil karya dari dirinya. Hanya memindahkan saja. Ya. Karyawan, pakainya karyawan. Karyawan bukan bukan dirinya, bukan si owner. Jadi perusahaan tuh ya yang kerja karyawan, yang belanja karyawan, yang jaga toko karyawan, yang apa lagi? Yang eh, tempat dagangnya punya orang lain. Modalnya punya orang lain lagi, Kang Adib. Jadi ada pengusaha itu ya tenaganya tenaga orang lain, namanya berani optimis tenaga orang lain, namanya botol. Ya, ada ada lagi dagangan orang lain juga, bodol namanya, berani optimis ya dagangan orang lain. Jadi dagangan orang lain kita belanjain, ya kemudian kita jual di tempat kita. Ya, dagangannya dagangan orang lain, tenaga yang mengelolanya juga orang lain. Ya, modalnya juga dari orang lain. Ya, orang lain itu siapa? Orang lain tuh yang mengelola perbankan tuh. Katanya nggak boleh. Kak siapa kata nggak boleh. Fikihnya fikih yang mana dulu? Ya, fikihnya jangan fikih salaf, pakainya fikihnya fikih kontemporer. Ya, karena al-hukmu yaduru ma'ilati adaman wa wujudan. Jadi kalau sudut pandang yang kontemporer, yang kekinian, ya, maka perbankan itu bukan riba. Yang riba itu yang rentenir tuh yang harus dihapus tuh, yang masuk keluar pasar tuh itu yang harus dihapus oleh siapa? Orang muslim-muslim yang kaya. Jadi dari orang-orang kaya nih kalau di pondok pesantren tuh ada namanya dana abadi umat gitu dari alumni-alumninya pada setor, pada infak, pada berbagi ya. Kemudian dikelola dikelola itu untuk abadi umat. Kalau ada alumni pondok, ya lagi mau belajar usaha, bisa dipinjemin. Ya, nanti bagi hasilnya atau terima kasih dia kumpulkan. Jadi tidak ada riba. Nanti itu tidak ada rentenir lagi tuh kalau begitu. Kalau ada orang yang memikirkan hal itu. Yang pengguna rentenir itu kan kaum muslimin yang kurang ilmu. Ya, kalau ilmunya banyak, insya Allah nggak akan terjadi ada rentenir. Nah, gitu. Jadi umat Islam tuh harus maju, harus kaya semua. Jadi menjadi seorang pengusaha tuh ya bagaimana bisa mengumpulkan orang yang punya duit, orang yang butuh duit, mengumpulkan orang yang punya kontrakan mau dikontrak, ya semuanya orang lain semua, nggak mesti harus sendirinya. Jadi pengusaha itu ada yang modelnya adalah ya di saat dia jalan-jalan, di saat dia berangkat haji, di saat dia berangkat umroh, di saat dia kondangan, usaha mah tetap jalan. Siapa yang menjalankan sistem? Siapa sistem? Orang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak mesti harus apa? Harus punya modal banyak. Banyak orang yang pengen dananya itu dikelola. Siapa? Yaitu yang melalui lembaga-lembaga itu. Yang penting tidak ada dusta di antara kita. Ya, maksudnya apa? Kayak orang jualan serabi. Pokoknya orang jualan serabi, butuh modal enggak? Butuh lah. Berapa? Ya, saya mah cukup lah 2 juta. Hmm. Kemudian pikirannya tuh, ya kalau ada saya bayar, kalau enggak itu sebagaimana lagi. Itu tukang serabi, ini contoh tukang serabi, itu buruk begitu tuh.
Allah tuh mendengar, melihat orang yang jawab seperti itu. Dikasih modal 2 juta. Kemudian karena awalnya dalam hati saja dia ngomong, ya kalau ada ya saya bayar, kalau tidak terus gimana lagi. Allah tuh mencatat itu tuh. Dan kemudian tidak diberikan kemampuan untuk bisa bayar. Akhirnya jadi orang gemblung. Kata orang Jawa mah gemblung. Orang gemblung tuh orang punya utang yang nggak bayar-bayar. Itu tuh orang zalim begitu tuh. Padahal sih ya, padahal sih kalau ada orang punya modal, kemudian dititipkan, ya, ya kita kerjasama gitu. Sepanjang kedua belah pihak itu benar, ya menjaga janji dan lain seterusnya, itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Apa keberkahan? Keberkahan itu ziyadatun fil khair, ya tambah-tambah dalam hal kebaikan, ya berkah, hidupnya berkah, usahanya berkah, maju gitu. Kebanyakan orang-orang kita itu ya kurang ilmu, hanya nggak hilang. Ya, hilangnya kebodohan itu karena belajar. Bolehlah bertanya. Belajar itu boleh dengan cara membaca. Bagaimana sekarang ada namanya ChatGPT. Ya, ChatGPT AI itu, ya boleh nanya ke situ dari kalangan orang-orang. Ya sekarang sih sudah umum ya. Universe sudah bisa diakses oleh siapa saja yang punya HP Android. Ya, banyak informasi, nanya apa saja di situ insya Allah bisa dijawab. Ya, kemudian bisa bertanya kepada ahli. Ya, kalau pengen kaya, ya sering-seringlah ya memperhatikan, mengamati orang kaya. Biasanya orang kaya itu sebenarnya bukan pelit. Orang kaya itu sebenarnya dia tuh ya dermawan. Cuma dermawannya bukan pada kita, bukan pada Anda. Sesuai dengan keinginan orang-orang yang dermawan. Cuma karena banyaknya orang yang perlu dibantu, ya itu maka ya mereka bantunya di tempat-tempat yang dia sukai. Siapa dia gitu, lihat dulu siapa mau bantu tuh, siapa dulu dia gitu. Orang kita bukan dan lain seterusnya. Ya, ada keterkaitan seperti itu. Ya. Karena kalau orang kaya, ya kemudian pelit, itu jangan kan manusia, Allah pun nggak percaya. Ya. Jadi artinya dia dipercaya oleh Allah karena dermawannya. Jadi orang yang berbagi itu diganti oleh Allah ya 10 sampai 700 kali lipat hingga Allah yang berkehendak berapa mau membalasnya lebih dari itu. Itu semuanya Allah yang ngatur ya. Cuma kitanya saja yang nggak tahu. Bagi mereka-mereka yang punya usaha, yang kemudian banyak berbagi, itu dipercaya oleh Allah, dilalanya itu tokonya maju, dagangannya itu maju. Orang yang sering berbagi dengan nasi Jumat berkah, coba aja Anda paksakan atau Anda mencobalah, kalau nggak memaksakan sih, tapi biasanya harus dipaksakan dulu. Dicoba satu Jumat, akan ada perubahan-perubahan. Allah lebih percaya kepada kita. Ya. Coba kita berbagi dengan orang-orang lain. Ya. Kita repot juga kalau nggak ada orang miskin. Jadi ada orang miskin, orang fakir itu hikmahnya kita bisa berbagi kepada mereka. Di akhir zaman nanti, ya nyaris tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin. Kalau kita akan berbagi kepada mereka, dia menyampaikan kekurangannya kepada kita, minjam. Nah, kemudian kitanya nggak ngasih. Nah, berpikir kita, kenapa ya kita kok nggak ngasih gitu? Padahal sih kita tuh lebih, kita kasih dia. Dia ngomongnya, mohon maaf Kang, mohon maaf Bu, mohon maaf A, saya butuh tuh kemarin, kalau sekarang sih sudah ada. Tuh, awas di akhir zaman begitu. Nyaris tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin. Untuk menyampaikan zakat tuh susah kepada siapa gitu. Orangnya sudah pada kaya-kaya semua. Jadi orang kaya itu, ya
itu ya memang semuanya juga merasa kurang duit, ya kurang duitnya, ya dia bersedekah berbagi kemana-mana, tapi tetangga sendiri belum kebagian. Nah kemudian ketika tersampaikan komunikasi tetangga yang butuh duit minjem, kita berpikir, oh iya berarti saya tuh harus lebih lagi berbaginya, ya kurang juga duitnya. Jadi semuanya tuh kurang duit semua, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Itu ya Kang ya. Jadi itu aja Kang Adip, ini ngobrolnya enak nih kalau bab-bab yang seperti ini Kang. Jam 9:30 ya Kang. Ya kita lanjutkan sebentar lagi ya. Ini untuk transformasi keilmuan, bagaimana kita semuanya bisa berbagi menjadi orang-orang yang kaya ilmu dan kaya materi supaya bisa menyiapkan diri, nyelengi gitu persiapan untuk masa depan yang abad dan abada. Ya kehidupan yang tidak ada akhirnya, kehidupan di akhirat nanti. Makanya sekarang ini bagaimana kita uh, pendapatannya lebih dan penghasilannya juga lebih. Apa bedanya penghasilan dan pendapatan? Jadi menjadi pengusaha juga ya. Ya semuanya sudah diatur oleh Allah, tinggal kitanya mau nggak gitu. Sudah ada bimbingan, arahan, buku pintarnya bagaimana menjadi orang kaya. Jadi eh, ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita yaitu sudah sangat banyak, tinggal kitanya mau baca, mau memahami, mau mengamalkan apa tidak. Kalau kita tadi bicara bahwa seorang pengusaha tidak mesti harus punya produk, yang penting punya keberanian mengumpulkan antara komponen yang satu dan komponen yang lain jadi satu, jadilah satu perusahaan. Ada karyawan karena orang lain, tenaga orang lain, modalnya modal punya orang lain, tempatnya tempat punya orang lain, dagangannya yang dijual juga punya orang lain. Jadi kitanya apa? Ya kita kepandaian memanage saja, jadilah sebagai owner. Owner itu orang yang jalan-jalan, usaha mah tetap jalan. Nah, kalau saja umat Islam banyak yang memiliki pemikiran seperti ini, insya Allah sangat membantu umat Islam di Indonesia. Insya Allah gitu, Kang Muhammad Adib. Ya, mudah-mudahan semuanya peserta ya pada diskusi pengajian kajian ini semuanya terinspirasi, termotivasi menjadi manusia-manusia minal agniya. Ya, agniya dalam arti banyak materi supaya nambah kualitas dan mutu ibadahnya, nambah berbaginya, nambah infaknya, nambah sedekahnya untuk dirinya masing-masing, untuk hidup di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Gitu. Jangan untuk diri sendiri saja. Di dunia ini sementara. Banyak orang yang sudah meninggal dunia itu pengen dikembalikan hidup oleh Allah. Untuk apa? Mau berbuat banyak kebaikan. Cuma yang nggak bisa lagi, udah habis kontraknya. Ya, untuk kita semua, ya mudah-mudahan nih Allah banyak memberikan materi kepada kita, memberikan kesempatan ibadah yang pahalanya berlimpah, memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi dengan sesama. Berbaginya kita dengan sama, apakah untuk pribadi ataupun instansi, itu sungguhnya untuk diri sendiri. Ya, sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Insya Allah, sugi dunia, sugi akhirat, sugi amal, sugi pahala, yang insya Allah mudah-mudahan ya kita semua ya memperoleh eh, banyak anugerah di dunia dan di akhirat kelak. Mungkin itu saja, nanti dikembangkannya dengan pertanyaan-pertanyaan Kang Andip. Mangga silakan. Mohon maaf dan terima kasih. Oke, Pak Ustadz, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke si berikutnya ya tanya jawab diskusi ya. Mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan ya. Seperti biasa bisa on mic menyampaikan langsung atau bisa tulis juga di kolom chat Zoom ya. Mangga.
Ini orangnya pada tidur atau bagaimana nih Kang? Ini Bapak sih hanya melihat Kang Adib saja nih. Kak Masrur, bagaimana Pak Guru? Sehat? Udah malam kayaknya nih Kang. Di jam Bapak sih jam 9 lebih 27 menit. Gitu. 21 lebih 20 ya. Hmm. Mungkin satu dari saya ini Pak. Oke, mangga silakan Kang Adib. Bisa mewakili dari bapak-bapak, bapak ibu yang hadir di sini maupun yang mungkin nanti yang melihat rekaman ini di YouTube nanti Pak. Kita kan nanti Nggih, rekamannya nggih. diupload di YouTube barangkali kita mewakili mereka juga. Nggih, nggih. Mangga Kang. Baik, ini memang terkait rezeki ya Pak ya. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan kita diusahakan dan dibiasakan untuk berbagi ya Pak ya. Iya Kang. Bagi yaitu tentang rezeki. Nah, mungkin nggak sedikit dari kita itu kan berpikirnya kalau kita berbagi otomatis yang kita punya itu berkurang gitu. Iya, Ya kan kebanyakan dari iya, kita mungkin mikirnya gitu. iya, Kalau kita ngasih nih, nih ngasih duit ke orang lain, ngasih duit ke mungkin yang emang lagi membutuhkan gitu kan. Nah, otomatis mikirnya kan, waduh, duit saya ngurang nih, duit kita ngurang nih. iya, Nah, itu mm-mm, walaupun sebenarnya kan kalau kita berbagi itu kan tadi yang Bapak sampaikan balik lagi ke kita gitu kan ya. iya, Nah, itu Pak. Jadi gimana kira-kira bisa ngurangin atau mungkin ngubah gitu kan pola pikir yang seperti itu Pak. Kira-kira ketika kita iya, berbagi, kita mikirnya, wah, ini kita berbagi ke orang lain. Kita sebenarnya lagi berbagi kepada diri kita sendiri secara tidak langsung gitu. Mungkin nanti dibalas sama Allahnya kan iya. entah itu dalam waktu dekat atau nanti ketika kita membutuhkan ada Iya. aja gitu yang lebih gitu ke kita. Nah, mungkin itu Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Kang Andip. Ya. Jadi gini Kang Andip, kalau secara matematika sih ya, kalau kita berbagi itu ngurangin ya. Tapi sungguhnya ya kita itu nambah, nambah. Jadi kalau kita pakainya paket manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang berbuat baik kita kan berbagi itu akan dilipat gandakan tuh 10 kali lipat. Kalau nanti Allahnya berkehendaknya itu paket B itu paket yang kedua. Itu dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Mana ayatnya? Itu wamathal ladzina yunfikuna amalahum ila akhirih. Ada lagi kalau Allah berkehendak ya dengan membalas ya orang yang berbagi yang tadi secara matematika mengurangi itu sungguhnya Allah akan ganti ribuan kali lipat. Dan perlu kita ingatkan bersama, ya sesungguhnya kita kan orang-orang yang sering membaca dan mendengar ya tentang ajaran konsep-konsep Islam. Ya. Orang yang berbagi itu adalah indikator ciri dari orang yang bertakwa. Ya mana ayatnya? Ayatnya itu wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardua samawati wal ard. Untuk siapa itu? Uiddat lil mutakin. Ya, Uiddat lil mutakin itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu ayat tersebut meneruskannya surat Al-Imran ya. Alladzina yunfiquna fisarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mampu dan berani mengimplementasikan untuk berbagi fisarroi dalam keadaan lagi banyak rezeki, banyak duit gitu, banyak finansial atau wadoroi dirinya sendiri juga lagi pas-pasan hidupnya untuk bayar UKT belum, bayar si dedek belum dan lain seterusnya belum. Tapi
ketika ada orang yang mengingatkan, nih kami butuh nih peluang nih, ada peluang sedekah. Terus orang itu berani bersedekah gitu. Nah, itu ciri orang bertakwa seperti itu. Kalau sudah disebut menjadi orang bertakwa, itu jaminannya itu ada jurus langit. Oh, jurus langit. Iya, jurus itu ada jurus darat, ada jurus laut, ada jurus langit. Gimana maksudnya jurus langit tuh? Jurus langit tuh gini, waman yatakillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu. Itu makanya jurusnya jurus langit. Susah dijangkau oleh logika. Waman yatakillah, siapa saja orangnya nih, baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Ya taki yang bertakwa. Bertakwa pada siapa? Allah, pada Allah. Maka jaminannya, garansinya, ya ja'alahu makhraja. Allah akan mudahkan segala urusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang susah dijangkau oleh logika. Artinya jurusnya jurus langit, uslah percaya baik. Itu orang-orang mutaklin. Maka orang-orang siapapun sesungguhnya yang suka berbagi, Kang, baik kalangan orang muslim atau non muslim, akan dipercaya oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah. Orang non muslim jadi sedekah ke eh, nasi berkah, Jumat berkah. Ini kayak wong Cina. Kenapa Pak? Ya nggak boleh Pak saya bagi nasi. Ya boleh sih. Sampai muslim belum sih Pak. Itu sedekah di sholat Jumatan ya. Nanti Pak ke sana Pak. Subhanallah. Itu orang kaya, cepat naiknya, dipercaya oleh Allah Ta'ala. Jadi mau tidak syarat muslim, siapa saja yang mau berbagi diganti oleh Allah Ta'ala. Orang muslim juga, itu tidak ada syarat harus harus ikhlas. Enggak ikhlas juga tetap diganti oleh Allah Ta'ala. Itulah hebatnya. Hebatnya berbagi itu gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kata Allah nih, itu orang menyamai saya dalam dermawannya dia. Mestinya saya yang menjamin mereka rezeki itu, kok dia ikut-ikutan. Gitu sehingga ya dalam hal ini ya Allah ganti rezekinya dengan berlimpah walaupun orang non muslim gitu Kang. Jadi nanti jurusnya tuh jurus langit. Kenapa? Karena dikategorikan orang yang bertakwa. Jadi ini banyak orang muslim yang harus dikasih tahu Kang, bahwa kalau pengen cepat kaya sering-seringlah berbagi. Insya Allah. Kenapa orang tidak mau berbagi? Karena belum tahu atau belum berani untuk berbagi. Sungguhnya padahal kalau berbagi pasti diganti oleh Allah. Ikhlas nggak ikhlas, muslim non muslim, kalau berbagi diganti oleh Allah Ta'ala. Makanya insya Allah kalau saja doktrin atau konsep teori ini orang berbagi itu akan uh, didengar dan diamalkan, insya Allah akan naik ya, ekonominya bangsa Indonesia akan naik terus gitu kan. Gitu aja, wallah alam bisawab, barangkali keliru, tapi secara teoretik yang dialami oleh para agnia itu seperti itu. Kayak apa itu, paham kayu sup itu. Kalau rezeki itu enggak kira-kira itu. Kalau berbagi itu luar biasa. Kayak Pak Nas itu, Pak Nas juga sama. Kalau berbagi rezeki luar biasa. Ya, tapi diganti semuanya oleh Allah Taala. Materi yang dimiliki oleh Pak Yusuf Hamka, wah itu sangat luar biasa. Itulah salah satu contoh yang orang yang memberanikan diri untuk berbagi diganti oleh Allah jauh lebih banyak. Ya wallah alam bisawab. Enggak, lanjutkan Kang. Iya, alhamdulillah Pak Ustaz. Cek, suaranya masuk gak Pak Ustaz? Masih jelas Kang? Oke, baik. Benar yang dijelaskan oleh Pak Ustadz ya. Soalnya saya juga punya kenalan ya, pengusaha yang bisa dibilang
kayaknya kebangetan gitu Pak Ustadz. Iya, Walaupun mungkin non muslim ya, tapi kerennya tuh di dalam mobilnya tuh sudah menyediakan beras tuh Pak Ustadz. Beras yang udah iya, dibungkusin. Jadi dia kalau iya, jalan terus lihat orang yang butuh gitu. Nah dia nggak padang bulu dikasih jebret iya, jebret jebret beras. Dan sampai iya, sekarang, iya, beh, iya. kayaknya Oke. kebangetan walaupun non muslim gitu ya. Nah Eh, apalagi kita yang muslim gitu ya. Kalau dipraktekin kan mungkin lebih-lebih gitu kan rezeki di iya, dalam hal materi dapat, dunia iya, iya, jadwal langit itu betul. juga dapat gitu ya. Mm, iya, iya. Kayak gini Kang, jadi kalau kita pengen jadi orang yang dipercaya oleh Allah Ta'ala ya, kita harus banyak berbagi dulu, biar kita juga sehat, dipercaya oleh Allah Ta'ala. Kalau ibaratnya kita mau mancing untuk memperoleh ikan yang gede-gede, Kang, ya kita mancingnya itu dengan yang gede-gede juga gitu. Jangan nyarinya cacing, korek-korek di bawah pohon pisang. Ya nanti dapatnya yang kecil-kecil, kira-kira gitu. Jadi semakin banyak modal yang dikeluarkan ya, untuk memperoleh yang lebih besar, yaitu ya dengan pulut-pulut yang dijual di tukang pancing, dapatnya gede-gede kan. Jadi kalau kita pengen dipercaya oleh Allah Ta'ala, semakin besar ya semakin gede, semakin besar juga apa yang Allah titipkan kepada kita. Jadi Allah percaya kepada orang yang sering berbagi. Ya, mudah-mudahan para peserta kajian ini semuanya meningkat untuk siap untuk berbagi, untuk bukan saja siap ya, tapi mau untuk mengimplementasikan berbagi. Sungguhnya berbaginya ini untuk dirinya sendiri yang akan dipercaya oleh Allah Ta'ala. Itu saja Kang. Waktunya sudah jam 10 kurang. Gih, Pak Ustadz. Baik, mungkin bisa dilanjut nanti ketika ada Iya, kesempatan lagi ya Pak Ustadz. siap-siap Kang. Mudah-mudahan panjang usia, fitoatilah, Amin, amin, ya Allah. sehat walafiat dengan rezeki yang berlimpah. Amin, Allah, amin. Baik, Pak Ustadz, mangga untuk penutup ya, sebelum ditutup, mangga barangkali ada statement terakhir yang mau disampaikan dari Pak Ustadz. Gitu silakan. Ya, baik. Terima kasih Kang. Jadi kawan-kawan semua, para orang-orang soleh, solehah, ya, yuk kita bareng-bareng ya di hidup ini selagi kita sehat, hidup, ya kita banyak-banyak untuk berbuat amal soleh, untuk banyak-banyak berbagi, yang semuanya baik amal soleh maupun berbaginya kita, sedekahnya, itu semuanya akan menjadi suatu tiket, menjadi suatu kesempatan kehidupan yang abadi, yang bahagia, yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kaya di dunia, kaya di akhirat kelak. Dan semoga kita semua ya diberikan kekuatan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang agnia, orang-orang kaya yang mau berbagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho pada kita dan pada akhir hayatnya kita memperoleh predikat husnul khotimah. Demikian dari Bapak, jika ada kalimat yang keliru itu karena kebodohan Bapak, mohon maaf. Jika ada yang disampaikan itu benar, itu sungguh-sungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Itu saja, Kang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa barokah ya ilmunya, bisa diimplementasikan Amin. dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ustadz Agung, terima kasih juga atas waktunya, atas ilmunya. Ya, Ya, kita tutup dengan hamdalah bersama, Kang. nggih Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin, dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu Asyhadu la an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Ya, mohon maaf dan terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Ustadz.
Ya izin live ya Kang. Nggih, Izin Pak live, Ustadz. nggih, Iya. nggih, enggak, nggih. Ya, Nggih. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.